saya Nia Oktalinda dengan NIM 2114040067. Perkenalkan, nama saya Diva Fadilah dengan NIM 2114040058. Perkenalkan, nama saya Siti Sundari dengan NIM 2114040064. Perkenalkan, nama saya Hirnisa Lubis dengan NIM 2114040051. Baik, saya akan menjelaskan tentang limit melibatkan fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu hitunglah nilai limit fungsi trigonometri berikut ini. Limit x menuju 0, 2 kurang 2 cos x, cos 2x per x kuadrat. Pembahasannya yaitu limit x menuju 0, 2 dikurang 2 cos 2x per x kuadrat. 2 dalam kurung 1 kurang cos 2x per x kuadrat. Maka limit x menuju 0, 2 dikurang 2, 1 kurang 1, 2 sin 2x per x kuadrat. Limit x menuju 0, 2 dalam kurung 2 sin 2x per x kuadrat. Maka limit 4 sin x sin 2x per x kuadrat. Maka hasilnya yaitu limit sin x per x kuadrat sama dengan 4 per 12 jadi hasilnya 48. Yang contoh yang kedua yaitu tentukan tiap limit berikut. Limit sin 3x per x. Pembahasannya yaitu limit x menuju 0, 3x per x sama dengan limit menuju 0, 3 sin 3x per x. Maka hasilnya 3 limit sin 3x per 3x. Selanjutnya yaitu limit tak hingga. Contoh yang pertama, limit 2x dikurang akar dari 4x per 2 tambah x. Pembahasannya yaitu jika x menuju tak hingga, maka 2x tak hingga dan akar 4 kuadrat ditambah x. Maka limit 2x dikurang 4x kuadrat ditambah x. 2 dikali 2x tambah akar 4x kuadrat ditambah x per 2x ditambah akar 4x kuadrat ditambah x. Maka limit 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat ditambah x per 2x ditambah 4x kuadrat ditambah x. Selanjutnya, limit x menuju tak hingga min x per 2x ditambah akar 4 tambah 1 per 2. Limit x menuju tak hingga 1 per 2 ditambah akar 4 sama dengan 1 per 4. Contoh selanjutnya, limit x menuju tak hingga akar 1 ditambah x dikurang akar x. Pembahasannya yaitu limit akar 1 ditambah x dikurang x per akar 1 ditambah x ditambah akar x. Selanjutnya, limit x menuju tak hingga 1 akar 1 ditambah tak hingga ditambah akar tak hingga, maka hasilnya 1 per tak hingga yaitu 0. Kekontinuan fungsi. Contoh yang pertama, limit sin x dikurang sin b per x kurang b. Pembahasannya 2 cos x setengah x tambah b sin setengah x kurang b per x kurang b. 2 cos setengah x ditambah b x sin setengah x kurang b per x kurang b. Maka hasilnya cos b. Yang contoh selanjutnya, limit sin 4x ditambah sin 2x per 3x cos x. Maka 2 sin setengah 6x cos setengah 2x 3x cos x. Selanjutnya 2 sin 3x per 3x dikali cos x per cos x, maka hasilnya 2 kali 1 kali 1, maka hasilnya 2. Selanjutnya, 2 masalah dalam satu tema atau turunan. Contoh yang pertama yaitu fx sama dengan 5 akar 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 12. Tentukan turun yang pertama dan turun yang ketiga. Jadi turun yang pertama yaitu 15x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Dan turun yang ketiga 15 kali 3x
3 kuadrat ditambah 4 kali 3 tambah 6. Hasilnya yaitu 135 tambah 12 tambah 6. Hasilnya itu 53. Contoh selanjutnya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 4. Tentukanlah turunan yang pertama. Maka turunan yang pertama adalah 6x kuadrat ditambah 3 sama dengan 36x ditambah 3, maka hasilnya 39x. Baik, saya akan menjelaskan tentang turunan. Yang pertama, fx sama dengan 3x dikurang 6. Carilah f aksen 4. F aksen 4 sama dengan limit h menuju 0. F dikali 4 ditambah h dikurang f dikali 4 per h sama dengan limit h dikurang h menuju 0. Buka kurung siku-siku 13 dikali 4 ditambah h dikurang 6. Tutup kurung siku-siku dikurang buka kurung siku-siku 13 dikali 4 dikurang 6. Tutup kurung siku-siku per h sama dengan limit h menuju 0. 13h per h sama dengan limit h menuju 0. 13 sama dengan hasilnya 13. Pembahasan yang kedua yaitu jika fx sama dengan 1 per x, maka carilah f aksen dari x. F aksen dari x sama dengan limit h menuju 0. F kali x tambah h dikurang f dikali x per h sama dengan limit 1 per x ditambah h dikurang 1 per x di per h. Maka hasilnya sama dengan min 1 per x ditambah h dikali x sama dengan min 1 per x kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan pencarian turunan. Tentukan turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Maka penyelesaiannya yaitu dx dikali 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 sama dengan dx dikali 5x kuadrat ditambah 7x dikurang dx dikali 6 sama dengan dx dikali 5x kuadrat ditambah dx dikali 7x dikurang dx dikali 6 sama dengan 5dx dikali x kuadrat ditambah 7dx dikali x dikurang dx dikali 6 sama dengan 5 dikali 2 x ditambah 7 kali 1 ditambah 0, maka hasilnya sama dengan 10x ditambah 7. Selanjutnya carilah turunan dari 3x dikurang 5 per x kuadrat ditambah 7. Penyelesaiannya yaitu dx buka kurung 3x dikurang 5 per x kuadrat ditambah 7 sama dengan x kuadrat ditambah 7 dx dikali 3x dikurang 5 dikurang 3x dikurang 5 dx dikali x kuadrat ditambah 7 per x kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 7 dikali 3 dikurang x dikurang 5 dikali 2x per x kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 per x kuadrat ditambah 7 kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang turunan sinus dan kosinus. Carilah dx dikali 3 sin x dikurang 2 cos x, maka penyelesaiannya dx dikali 3 sin x dikurang 2 cos x sama dengan 2 dx dikali sin x dikurang 2 dx dikali cos x sama dengan 3 cos x ditambah 2 sin x. Soal selanjutnya yaitu carilah persamaan garis singgung pada grafik Y sama dengan 3 sin 2x di titik pi per 2,4. Maka penyelesaiannya kita memerlukan turunan dari sin 2x. Sayangnya pada saat ini kita hanya tahu bagaimana mencari turunan dari sin x. Tapi sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, jadi dx dikali 3 sin 2x sama dengan dx dikali 6 sin cos x sama dengan 6 dx dikali sin x cos x sama dengan 6 kurung siku-siku sin x dx dikali cos x ditambah cos x x kali sin x sama dengan 6 sin x dikurang min sin x ditambah cos x x sama dengan 6 cos x kuadrat x dikurang sin 6x kuadrat sama dengan 6 cos 2x. dx sama dengan pi per 2. Turunan ini bernilai min 6, jadi persamaan garis adalah y dikurang 0 sama dengan min 6 dikali x kurang pi per 2. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan rantai, yaitu carilah dx sin pangkat 3 dikali 4x, maka penyelesaiannya yaitu dx sin pangkat 3 dikali 4x sama dengan 3 sin 4x pangkat 3 dikurang 1 dx sin kali 4x sama dengan 3 sin 4x pangkat 2 cos 4x dx kali 4x sama dengan 3 sin 4x pangkat 2 cos 4x kali 4 sama dengan 2 cos 4x sin pangkat 2 dikali 4x. Soal selanjutnya yaitu carilah dx sin cos
dikali X kuadrat, maka penyelesaiannya dx sin cos dikali X kuadrat sama dengan cos dikali X kuadrat dikali sin min sin X kuadrat dikali 2X sama dengan min 2X sin dikali X kuadrat cos dikali cos X kuadrat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kita. Baiklah, contoh soal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu contoh soal notasi Leibniz. Yang mana soal yang akan kita ambil yang pertama yaitu carilah dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x. Dapat kita jawab yaitu dy per dx sama dengan dy per dx dikali x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x. Nah, dapat kita substitusikan nilai y kepada dy per dx tersebut, di mana menghasilkan d kali x pangkat 3 per dx dikurang 3d dikali x pangkat 2 per dx ditambah 7d dikali x per dx, di mana menghasilkan 3x di pangkat 2 dikurang 3 dikali 2x ditambah 7 dikali 1, menghasilkan 3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7. Jadi dapat dihasilkan atau dapat diketahui dy per dx hasilnya yaitu 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Contoh soal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu masih contoh soal notasi Leibniz, yang mana soalnya carilah dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dipangkatkan 12. Kita dapat menjawabnya, kita anggap atau kita asumsikan di mana u sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dan y sama dengan u pangkat 12, di mana dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi dapat kita tulis 12u dipangkat 11 dikali 3x pangkat 2 dikurang 2. Dan dapat kita teruskan atau kita lanjutkan 12 dikali x dipangkat 3 dikurang 2x dipangkat 11 dikali 3x pangkat 2 dikurang 2. Jadi hasil dari dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 12 itu yaitu 12 dikali x pangkat 3 dikurang 2x dipangkatkan 11 dikali 3x pangkat 2 dikurang 2. Contoh soal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu soal tentang turunan tingkat tinggi. Di sini kita mengambil contoh soalnya yaitu carilah d pangkat 3 kali y per dx pangkat 3, di mana y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 6x. Di sini kita cara jawabnya dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 6, yaitu dy d pangkat 2 kali y per dx pangkat 2 sama dengan 6x ditambah 6. Selanjutnya d pangkat 3 kali y per dx pangkat 3 sama dengan 6. Jadi hasil dari d pangkat 3 dikali y per dx pangkat 3 tersebut yaitu 6. Contoh soal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu masih tentang contoh soal turunan tingkat tinggi, yaitu soalnya carilah turunan f kedua dengan soal fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Dapat kita jawab di mana fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 1. Untuk turunan pertamanya dapat kita ketahui 2x dan untuk turunan keduanya dapat kita ketahui x. Jadi turunan kedua dari f2 yaitu 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial implisit dengan soal 9x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 sama dengan 36. Penyelesaiannya menjadi diturunkan 9x pangkat 2 menjadi 18x ditambah turunan dari 4y pangkat 2 yaitu 8y dxy sama dengan 0. Dxy sama dengan 18x per 8y menjadi 9x per 4y. Yang kedua yaitu laju yang berkaitan dengan soal
Rusuk sebuah kubus bertambah panjang dengan laju 3 inci per detik. Seberapa cepatkah volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci? Penyelesaiannya yaitu V sama dengan X pangkat 3, dx per dt sama dengan 3, di mana dx per dt sama dengan laju perubahan X terhadap T atau waktu. V sama dengan X pangkat 3, kita turunkan terhadap T, jadi d per dt dikali V sama dengan d per dt dikali X pangkat 3. Kita turunkan menjadi dv per dt sama dengan X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X pangkat 2 dx per dt. Jika X sama dengan 12, dv per dt sama dengan, dimasukkan nilai X-nya menjadi 3 dikali 12 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 1296 inci per sekon. Materi selanjutnya yaitu tentang diferensial dan hampiran dengan contoh soal Y sama dengan X pangkat 2 ditambah Y dikurang 3. Penyelesaiannya yaitu kita cukup menghitung turunan dan mengalikannya dengan dx. Sehingga dy sama dengan turunan dari X pangkat 2 yaitu 2X dan turunan dari Y adalah 1 dikalikan dengan dx. Kemudian masuk ke soal tentang penerapan turunan mengenai materi maksimum dan minimum dengan fx sama dengan X pangkat 2 tambah 4X ditambah 4 interval sama dengan min 4 sampai dengan 0. Penyelesaiannya kita cari pertama yaitu ujung selangnya, yang kita ketahui bahwa ujung selangnya itu yaitu min 4 dan 0, dan kita cari titik stasionernya yaitu f aksen X sama dengan 0. Kita turunkan X pangkat 2 tambah 4X tambah 4 sehingga dapat nilainya 2X ditambah 4 sama dengan 0. 2X sama dengan min 4, X sama dengan min 2, sehingga X sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Titik singularnya kita substitusikan nilai min 4, min 2, dan 0 ke soal sehingga menghasilkan nilai min 4 pangkat 2 tambah 4 dikurang 4 tambah 4 sama dengan 16 dikurang 16 tambah 4 sama dengan 4. F min 2 nya sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali min 2 tambah 4 sama dengan 4 dikurang 8 tambah 4 sama dengan 0. F0 nya sama dengan 0. Materi selanjutnya yaitu tentang kemonotonan dan kecekungan dengan soal H T sama dengan T pangkat 2 ditambah 2T dikurang 3. Penyelesaiannya yaitu H aksen T sama dengan turunan dari T pangkat 2 ditambah 2T dikurang 3 adalah 2T tambah 2. 2T ditambah 2 lebih besar 0 dengan T lebih besar min 1, X sama dengan 0. Dengan H0 kita substitusikan ke soalnya menjadi 0 tambah 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Jadi min 1 sampai tak hingga adalah monoton turun dan min tak hingga sampai min 1 adalah monoton naik. Materi selanjutnya yaitu tentang maksimum dan minimum, yaitu dengan soal fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 4. Kita mulai dengan uji turunan pertama yaitu f aksen X sama dengan 3 turunan dari X pangkat 2 dikurang 6X pangkat 2 tambah 4 adalah 3X pangkat 2 dikurang 12X, sehingga kita sederhanakan menjadi 3X buka kurung X dikurang 4 sama dengan 0, sehingga menghasilkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, sehingga F turunan kedua X adalah 6X dikurang 12. F turunan 0 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan 0 dikurang 12 sama dengan min 12. Sedangkan F turunan dengan nilai 4 sama dengan, substitusikan ke soal yaitu 6 dikali 4 dikurang 12 sama dengan 24 dikurang 12. Soal selanjutnya yaitu lebih banyak masalah maksimum dan minimum. Dengan soal carilah dua bilangan yang hasil kalinya min 16 dan jumlah kuadratnya minimum. Penyelesaiannya yaitu X Y sama dengan min 16, Y sama dengan min 16 per X. Nilai yang mungkin untuk X ada di min tak hingga sampai 0 atau 0 sampai tak hingga. Q sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 256 per X pangkat 2. DQ per DX sama dengan 2X dikurang 512 per X pangkat 2. Sehingga 2X sama dengan 512 per X pangkat 2 sama dengan 0.
X pangkat 2 sama dengan 256. Sehingga menjadi X sama dengan kurang plus minusnya 4. Kita temukan titik kritisnya adalah min 4 dan 4. dq per dx lebih kecil 0 pada min tak hingga, sampai min 4 dan 0 sampai 4. dq per dx lebih besar 0 pada min 4 sampai 0 dan 4 sampai tak hingga. Jika x sama dengan min 4 dan jika x sama dengan 4, y sama dengan 4, maka kedua bilangan tersebut adalah min 4 dan 4. Baiklah, contoh soal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu contoh soal terapan ekonomi. Soal yang akan kita bahas di sini soalnya yaitu biaya tetap bulanan untuk mengoperasikan sebuah pabrik yang membuat the bars adalah 7.000 US dollar. Dan biaya pembuatan per unitnya yaitu 100 US dollar. Tuliskanlah persamaan untuk CX dan berapa biaya total untuk pembuatan the bar selama 1 bulan. Nah, selanjutnya kita jawab. Hal yang perlu kita tentukan di sini yaitu kita tulis apa saja yang diketahui. Nah, di soal sudah diketahui biaya tetapnya yaitu 7.000 US dollar dan biaya per unitnya 100 US dollar. Nah, yang ditanya yaitu berapa persamaan untuk CX dan biaya total untuk pembuatan the bar selama 1 bulan. Nah, yang pertama kita jawab yaitu masalah persamaannya. Di soal sudah diketahui biaya tetapnya yaitu 7.000 US dollar. Yang kedua, biaya total per unitnya. Di soal sudah dijelaskan biaya pembuatan per unit yaitu 100 US dollar. Dan karena kita belum mengetahui berapa unit yang dibuat, kita asumsikan dengan nilai X. Jadi, biaya total per unitnya yaitu 100 US dollar dikali X. Nah, kita juga diminta untuk menentukan biaya total untuk pembuatan the bar selama 1 bulan. Di mana biaya total dapat kita ambil rumusnya yaitu biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya per unit. Tadi sudah diketahui bahwasanya biaya tetapnya yaitu 700 ditambah biaya per unitnya yaitu 100x. Jadi biaya totalnya yaitu 700 ditambah 100x. Baiklah, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu penggambaran grafik canggih. Soal yang akan kita ambil yaitu gambarlah grafik dari persamaan berikut. Di mana persamaannya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 5. Untuk menjawabnya dapat terlebih dahulu kita tentukan titik potongnya di mana dapat kita substitusikan x sama dengan 0 ke dalam persamaan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 5 di mana menghasilkan 5. Jadi titik potongnya yaitu 0,5. Selanjutnya kita menentukan kemonotonan garisnya. Jadi di sini fx monoton naik jika f turunan atau f aksen x besar dari 0. Di mana f turunan pertama x besar dari 0 yaitu 3x pangkat 2 dikurang 3 besar dari 0. 3x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. 3x pangkat 2 sama dengan 3. X pangkat 2 sama dengan 1. X sama dengan akar 1. Nah, jadi dapat dilihat X sama dengan 1. Jadi, dapat dilihat fx monoton naik pada 1 sampai tak hingga. Sedangkan fx monoton turun pada negatif X sampai 1. Selanjutnya kita tentukan nilai ekstrimnya, yaitu kita asumsikan X sama dengan 1. Jadi kita substitusikan ke persamaan F sama dengan F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 ditambah 5. Di 1 dikurang 3 ditambah 5 menghasilkan 3. Jadi titik ekstrimnya sama dengan 1 di koma 3. Selanjutnya kita cari yaitu kecekungan persamaan tersebut, yaitu turunan keduanya 6x sama dengan 0, x sama dengan 0. Jadi dapat kita lihat fx akan cekung ke atas pada 0 sampai tak hingga, sedangkan fx akan cekung ke bawah pada negatif tak hingga sampai dengan 0. Selanjutnya kita tentukan titik beloknya, yaitu untuk turunan yang kedua tadi
6x sama dengan 0, x sama dengan 0. Jadi kita dapat diketahui x nilainya 0. Dan kita substitusikan pada persamaan yang ada pada soal, yaitu 0 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0 ditambah 5 menghasilkan 5. Jadi dapat kita lihat titik beloknya yaitu 0,5. Setelah kita mengetahui yang kita cari sebelumnya, dapatlah kita simpulkan gambar grafiknya seperti yang terlihat pada layar. Baiklah, contoh soal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu teorema nilai rata-rata. Di mana soalnya yang akan kita bahas, tentukanlah apakah teorema nilai rata-rata dapat diterapkan terhadap fungsi yang diketahui pada selang yang diberikan berikut ini. Di mana soalnya fx sama dengan x dengan selang 1 dan 2. Dapat kita jawab dengan pertama kali menentukan turunan fx, yaitu x per x, di mana penyebutnya x berada dalam kurung. Dan dapat kita masukkan rumus, yaitu fb dikurang fa per b dikurang a. Setelah dimasukkan rumus, barulah kita substitusikan selang yang telah diberikan tersebut pada soal ke dalam rumus, yaitu f2 dikurang f1 per 2 dikurang 1, menghasilkan 2 dikurang 1 per 1, dan dihasilkanlah 1. Jadi dapat kita lihat grafik atau gambar grafik yang dihasilkannya yaitu sebagai berikut.